Alhamdulillah, innal hamdalahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad wassana bihi rabbuna jalla wa ala haitsu qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar, dan jangan kalian mati melainkan sebagai muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kali ini adalah pesan suci dari Ilahi sebelum Adam turun ke bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 36 ada firman Allah yang berbunyi, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَدُوٌّ walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Lalu syaitan memperdayakan keduanya, Adam dan Hawa. Fa akhrajahuma, dan setan mengeluarkan keduanya, Adam dan Hawa, dari surga dan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah, sebahagian kalian akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan di bumi itu adalah tempat tinggal sementara dan kesenangan sampai satu waktu. Ayat ini bukan saja menjelaskan bahwa karena tipu daya iblis yang licik, yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia adalah orang baik pemberi nasihat, Adam tergelincir, termakan bujukannya, sehingga akhirnya keluar dari surga. Bukan sekedar menjelaskan itu, tapi juga mengingatkan satu pesan penting dari Allah, yaitu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Untuk kalian di muka bumi itu ada tempat tinggal dan kesenangan sementara. Inti pesannya adalah, ingatlah wahai manusia, ingatlah hai Adam, ingatkan ke anak cucumu bahwa dunia ini hanya tempat tinggal sementara. Tempat tinggal kita dahulunya, tempat nenek moyang kita dahulunya adalah surga. Dan surga diwariskan kepada anak cucu Adam. Oleh karena itu, setelah dunia kita tinggalkan, maka semua anak cucu Adam akan kembali ke surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kembali ke Allah. Kita bertempat tinggal di surga dan akan kembali ke surga. Itulah pesan pertama yang diingatkan Allah pada Nabi Adam, bahwa dunia ini, bumi ini hanya tempat tinggal sementara. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian adalah suatu fase, suatu masa di mana kita beralih dari dunia ini kepada kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Pesan kedua, Allah berpesan pada Nabi Adam bahwa agar manusia ingat dia berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Dan bagaimana cara untuk kembali itu? Allah menurunkan petunjuknya. Hudan. Qulnah bitu minha jami. Qulnah bitu minha jami. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, kata Allah, turunlah kalian Adam dan Hawa semuanya dari surga itu nanti bila datang petunjukku kepadamu,
Siapa yang mengikuti petunjuk itu dengan baik, melaksanakan petunjuk itu dengan baik, tidak ada kekhawatiran dari mereka, tidak ada kesedihan yang akan menimpa mereka, tidak perlu takut dengan kematian, karena kematian adalah masa untuk meninggalkan dunia kembali ke alam baka, alam abadi di surga nanti. Dan tidak perlu kesedihan, karena dunia memang tempat untuk ditinggalkan. Itulah sebabnya pesan kedua ini intinya adalah jangan abaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu Adam dipanggil oleh Allah untuk ke surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengundang, Allah mengajak kita semua. Yad'u ila daris salam, ke negeri keselamatan, ke tempat tinggal kita yang semula diduduki, ditempati oleh Adam dan Hawa, Darussalam, surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan memberi petunjuk bagaimana untuk kembali ke surga itu dengan petunjuk yang lurus bagi siapa yang mau menerimanya. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua orang akan masuk surga kecuali kalau tidak mau. Tidak mau maksudnya bagaimana, kata sahabat? Yang mengikutiku, mengikuti petunjuk Allah Al-Quranul Karim, dia tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu sedih, karena jalan itu akan menunjukkan kepadanya tempat kembali, tempat semula ketika Adam belum turun ke muka bumi ini, yaitu surga. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan untuk kalian disebabkan apa yang kalian lakukan. Apa yang dilakukan? Mengikuti petunjuk dengan baik, mempelajarinya, dan menjalankan dengan sepenuh hati. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun kabir. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus, bagaimana supaya hidup kita ini ketika berakhir, bagaimana caranya setelah meninggalkan dunia ini, warisan surga menanti dapat kita masuki. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dengan berita ini dan melaksanakan petunjuk Al-Quran dengan baik, bahwa mereka akan mendapatkan ajrun kabir, balasan yang besar dari Allah, surga jannatul na'im. Pesan ketiga, setelah pesan pertama bahwa dunia hanyalah sementara, tempat kita tinggal yang menanti, yang abadi di akhirat nanti. Setelah yang kedua, jalan untuk mendapatkan itu adalah petunjuk suci Al-Quranul Karim. Maka pesan ketiga Allah ingatkan, ingat bahwa untuk sampai ke surga itu tidak mudah. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kalian kira gampang masuk surga? Walamma yadkhulul ladzina amanu minkum wa aqamus shabirin, sebelum kalian diuji siapa yang benar-benar serius untuk mengikuti petunjuk, sebelum kalian diuji kesabaran untuk tetap mengikuti petunjuk dengan baik, sehingga akhirnya akan tertuntun ke surga jannatul na'im. Allah ingatkan, innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan adalah musuh untuk kalian. Setan tidak berhenti dengan mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, yang punya tugas lain, yaitu menghalangi anak cucu Adam untuk kembali ke surga. Inna syaitana lakum aduun, setan itu musuhmu. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, karena dia mengajak, dia menyeru, dia mendorong agar semua manusia, anak cucu Adam itu tidak kembali ke surga, tapi melenceng masuk neraka yang bernyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Kabar buruknya, ketika sumpah dilontarkan oleh iblis, dia akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam sehingga lupa bahwa dunia sementara, sehingga lupa akhirat menanti, surga warisan telah menanti, supaya manusia anak cucu Adam lupa dan tidak selera mempelajari petunjuk Allah. Allah mengingatkan kepada kita, syaitan itu berusaha untuk membuat tujuan kita ke akhirat menjadi kabur. Petunjuk yang ditujukannya tidak lagi dipelajari. Allah mengatakan bahwa rupanya rencana setan itu berhasil.
Banyak manusia yang walaupun tahu sebentar lagi akan mati, mengira kematian Allah segala-galanya. Ya waitaka, kanatil qadiyah, alangkah menyesalnya aku. Kukira kematian sudah selesai, menyelesaikan semua. Tidak. Kematian memang menyelesaikan kita dari dunia. Tapi itu hanya meninggal dunia. Perjalanan berlanjut sampai ke akhirat. Mereka yang hanya fokus kepada dunia semata akan terkejut. Ma'agna anni maliyah. Tak ada gunanya harta yang kukumpulkan. Halaka anni sultaniyah. Hancur kekuasaan yang telah kubangun. Khuduhu fagullu. Allah katakan pada malaikat, tangkap rantai dia. Kekuasaan yang selama ini dimilikinya, harta benda ditumpuknya, mungkin dapat menyelamatkannya dari tangkapan, dari jebakan hukum. Tapi akhirat cerita lain. Dunia mungkin bisa diatur, tapi akhirat pengaturnya lah Rabbul Alamin, Allah yang Maha Kuasa. Kabar buruknya, walau qad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Setan telah menyesatkan sebahagian besar manusia. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berpikir? Artinya coba renungkan diri kita. Sudahkah orientasi hidup kita benar-benar akhirat? Allah mengatakan bukan akhirat berarti meninggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan akhirat itu diabaikan. Dunia menjadi fokus. Perhatikanlah betapa banyak orang-orang yang fokusnya hanya dunia. Tidak peduli kepada akhirat. Akhirat itu belakangan. Memang akhirat belakangan. Tapi persiapan harus dilakukan sekarang ini. Siapa tidak melakukannya akan menyesal. Jadi berdasarkan fakta. Banyaknya orang-orang yang orientasi dunia. Sehingga menggadaikan akhirat. Taulah kita betapa benarnya firman Allah. Banyak orang digelincirkan oleh setan. Sehingga orientasinya hanya dunia orientasi. Itulah yang selama ini dicapai. Yang kedua, supaya manusia tidak ingat bahwa akhirat adalah tujuan, dunia hanya sementara. Supaya manusia lalai untuk mengikuti petunjuk yang Allah telah berikan, jalan penuntun, the guidance of life, petunjuk hidup untuk sampai ke akhirat, ke surga Jannatul Naim. Maka setan menghalangi manusia dari mempelajari Al-Quranul Karim. Coba perhatikan. Betapa banyak umat Islam yang ada. Tidak usah jauh-jauh ke rumah kita. Jadi semua anggota keluarga kita. Sudahkah semua dapat membaca Quran dengan baik? Kita perhatikan diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik? Sudahkah pesan-pesannya kita perhatikan? Dan lebih utama lagi, sudahkah pesan-pesan itu kita laksanakan dengan sepenuh hati? Jawaban itu ada pada diri kita sendiri. Tapi Allah mengatakan, rencana iblis menyesatkan manusia sehingga manusia menjadi budaknya, mengabdi kepada syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Aku telah peringatkan kepada kalian, hai anak cucu Adam, jangan mengaji pengabdian menjadi pengabdi syaitan, menyebabkan manusia menyembah dunia, melalaikan akhirat, membuat manusia gampang untuk mempelajari yang lain, tapi Quran tidak dijamah. Allah katakan itu berarti mengabdi kepada syaitan sehingga luputlah surga yang seharusnya menjadi warisan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang bulan Rajab, peringatan Isra Mi'raj itu bukan sekedar sejarah. Nabi pernah berangkat ke langit, bukan sekedar itu. Isra Mi'raj itu mengandung makna bahwa ada dua perjalanan hidup manusia. Isra Baitul Haram ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bagaikan masjid kita di rahim ibu ke Masjid Aqsa yaitu kuburan. Itu perjalanan horizontal. Isra, wahai manusia, kalian akan isra, melakukan perjalanan horizontal dari bumi ke bumi, dari bumi tempat rahim ibu ke bumi pertiwi tempat tanah kita dikuburkan. Itu isra. Tapi ada mi'raj, jalan untuk menuju Allah. Bahwa kita semua setelah selesai Isra berkubur di kalang tanah, kita akan kembali naik ke atas menuju tempat kita sebenarnya, Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj itu mengandung pesan, ingat, perjalanan kita tidak hanya Isra. Kita setelah Isra berkubur nanti akan Mi'raj pada Allah Subhanahu wa taala. Surga telah menanti, uiddat lil muttaqin. Neraka telah tersedia, uiddat lil kafirin, dan itu terserah jalan mana yang kita pilih. Dan sebentar lagi Ramadan tiba. Ramadan intinya adalah Ramadan
bulan Al-Quran mengingatkan kita, ini petunjuk. Jangan menjadi seperti binatang yang hanya memperhatikan perut dan seksual. Kalian adalah manusia yang ruhani. Jangan satapan jasmani saja. Apa bedanya dengan anak binatang ternak? Cobalah isi satapan ruhani. Al-Quranul Karim yang turun dari langit. Isi dengan Quran. Siapa yang memahami makna di balik ini? Siapa yang dengan sepenuh hati menghayati pesan-pesan ini? Maka Allah akan memanggilnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Anak cucu Adam sejati yang menghayati pesan-pesan ilahi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kau ridho dan Allah ridho. Wadkhuli fi ibadi. Jangan salah langkah. Ikut kepada orang-orang yang menghayati pesan-pesan ini, mempelajari dan melaksanakan pesan-pesan suci. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga, tempatnya telah menanti untuk kita semua. Semoga kita semua dan anak cucu kita Allah penghuni jannatun naim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma sahbihi al-ghurab. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabr. Wantahu amma nahakum anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahumma rabbana alil khulafa'ir rasyidin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Rabbana ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.